Seperti yang kita ketahui bahwa pakan merupakan salah satu komponen terbesar untuk menentukan keberhasilan di dalam usaha peternakan. Karena biaya pakan sendiri bisa mencapai 70 bahkan 85% lebih dari total biaya produksi. Sehingga metode penyimpanan pakan yang baik juga perlu diterapkan pada peternakan. Setelah ini saya akan menjelaskan 3 metode terbaik untuk menyimpan pakan yang tepat di peternakan. Jadi rekan-rekan, manajemen untuk penyimpanan pakan itu tentunya juga sangat dibutuhkan dalam usaha peternakan ayam. Karena dalam penyimpanan pakan ini juga erat kaitannya dengan keberhasilan dalam usaha peternakan. Jadi saya akan memberikan 3 metode terbaik untuk menyimpan pakan ayam yang tepat. Sehingga nantinya rekan-rekan tidak akan mengalami kerugian hanya karena salah dalam menyimpan pakan ayam. Dan nanti saya akan memberikan beberapa tips yang rekan-rekan bisa tiru untuk manajemen penyimpanan pakan ayam ini. Jadi tonton videonya sampai selesai supaya rekan-rekan tidak miss informasi. Yang pertama, rekan-rekan perlu memiliki wadah atau tempat kedap udara. Jadi wadah atau tempat kedap udara ini sangat dibutuhkan untuk penyimpanan pakan dalam jangka waktu yang lumayan lama. Seperti contohnya, rekan-rekan bisa menggunakan tong plastik seperti ini, ataupun ember bekas cat ya rekan-rekan ya, sudah dibersihkan seperti ini. Supaya tujuannya pakan ini tetap terjaga untuk kesegarannya, dan tentunya bisa terhindar dari kelembapan yang bisa menyebabkan tumbuhnya jamur, dan juga antisipasi dari serangan hewan pengerat seperti tikus dan juga serangga. Karena kalau kita membeli pakan yang karungan atau persak ya, itu biasanya kan kita membeli pakan dalam bentuk kemasan karung. Memang ada beberapa jenis pakan dan beberapa merek pakan yang di dalam karung itu masih dilapisi dengan plastik inner, yang tentunya dapat mencegah adanya angin yang masuk ke dalam. Karena kalau pakan itu terkena udara dari luar dalam waktu yang lama, tentunya pakan itu akan menjadi lembab dan pastinya akan memicu pertumbuhan jamur pada pakan. Nah, ini dapat menghasilkan mikotoksin yang tentunya berbahaya bagi kesehatan ayam. Jadi penurunan kualitas pakan ini tentunya bisa menurunkan nafsu makan ayam, dan atau juga bahkan malah ayam itu tidak mau makan karena aroma dari pakan ini sudah mulai pudar atau hilang. Kalau kemasan pakan berupa karung yang tanpa plastik inner pelapis di dalamnya, ini yang dapat menyebabkan penurunan kualitas pakan kalau memang pakan ini tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau yang menggunakan lapisan inner di dalam karung pakan, itu tentunya lebih aman. Yang kedua, rekan-rekan perlu meletakkan tempat penyimpanan pakan itu di tempat yang kering dan juga suhu yang sejuk, karena suhu dan kelembapan yang begitu tinggi ini dapat menyebabkan pakan rusak atau bisa berjamur. Dan tentunya pastikan bahwa tempat untuk menyimpan pakan atau gudang ini memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang baik. Dan juga jangan sampai terkena sinar matahari langsung, rekan-rekan. Ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada pakan, yang akhirnya nanti dapat menyebabkan kerugian pada peternakan. Ketiga, rekan-rekan perlu terapkan sistem penggunaan pakan
metode FIFO atau FIFO. FIFO itu adalah first in, first out, yang berarti pakan yang tiba terlebih dahulu ke dalam gudang atau ke tempat peternakan rekan-rekan itu harus dipakai lebih dulu. Dan FIFO yaitu first expired, first out. Jadi pakan yang masa kadaluarsanya lebih dulu, walaupun pakan ini datang terakhir, itu harus lebih dahulu digunakan. Nah, kalau rekan-rekan menggunakan kedua metode ini, tentunya rekan-rekan akan meminimalisir risiko kerusakan pakan. Dan pastinya juga akan menekan risiko kerugian pada peternakan rekan-rekan. Saya akan memberikan beberapa tips. Yang pertama, yang perlu rekan-rekan ketahui bahwa pakan ayam itu sebaiknya digunakan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal produksi. Tujuannya apa? Supaya kualitas dari pakan dan nutrisinya juga tidak menurun, sehingga jika pakan ini dikonsumsi oleh ayam, maka pertumbuhannya akan optimal. Tentunya akan membuat rekan-rekan menekan kerugian atau meminimalisir risiko kerugian. Nah, caranya bagaimana? Kalau rekan-rekan membeli pakan dalam bentuk kemasan karung atau per sak, itu rekan-rekan bisa perhatikan dari label yang tertera di karung pakan. Biasanya bentuknya kertas, di situ tertera tanggal produksi dan juga komposisi pakannya. Jadi kalau rekan-rekan memang mau tahu untuk tanggal produksinya, rekan-rekan bisa perhatikan dari label tersebut. Jadi nanti rekan-rekan sebelum stok pakan di gudang atau di peternakan, itu rekan-rekan perlu kalkulasi berapa konsumsi rata-rata per hari untuk peternakan rekan-rekan. Sehingga nantinya rekan-rekan bisa gunakan pakan ini di bawah 30 hari sejak tanggal produksinya. Kalau seandainya rekan-rekan bingung dalam membaca tanggal produksi pakan, rekan-rekan bisa menghubungi customer service dari produsen pakan yang rekan-rekan beli tersebut. Lalu yang kedua, rekan-rekan perlu perhatikan tekstur pakan yang rekan-rekan beli dari poultry shop atau toko pakan. Karena terkadang untuk tekstur pakannya ini menggumpal dan juga berjamur. Untuk meminimalisir kerugian, sebaiknya rekan-rekan perlu tanyakan kepada penjual pakannya itu kapan terakhir pakan ini datang. Kalau memang penjualnya jujur, rekan-rekan akan dapatkan tanggal spesifik kapan pakan ini datang ke toko tersebut. Ketika rekan-rekan akan membeli pakan, terutama yang berbentuk karungan, sebaiknya rekan-rekan pastikan kondisi dan tekstur pakan yang akan dibeli. Kalau memang didapati ada pakan yang menggumpal dari luar karung, itu rekan-rekan bisa ganti ke karung berikutnya untuk memastikan bahwa pakan yang akan rekan-rekan bawa itu dalam kondisi baik. Biasanya terjadinya pakan yang menggumpal ini dikarenakan adanya kelembapan yang tinggi atau terkena tetesan air ketika pakan ini dibawa oleh kendaraan menuju toko pakan atau di penyimpanan pakan tersebut itu ada kebocoran di bagian atap sehingga terkena air hujan. Jadi bukan karena produsen dari pakan ini yang memiliki kualitas produksi yang buruk. Lalu yang ketiga, rekan-rekan bisa simpan pakan dalam bentuk karungan tersebut di gudang yang tentunya memiliki suhu penyimpanan yang baik, yaitu di kisaran 30-34 derajat Celcius, dan usahakan kelembapannya jangan lebih dari 70%. Untuk penyimpanan tumpukan karung pakan dan dinding itu diberikan jarak ya rekan-rekan ya.
jangan terlalu mepet ke dinding. Ya minimal mungkin 20-30 cm lah, kurang lebihnya rekan-rekan, dari dinding ya. Supaya itu nantinya juga tidak menyebabkan kelembapan berlebih pada pakan, sehingga tidak menyebabkan pakan rusak. Dan kalau memang rekan-rekan ingin melakukan pengecekan tanggal produksi pakan, itu lebih mudah. Baik rekan-rekan, sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu like, komentar yang positif, dan subscribe tentunya, karena saya akan selalu memberikan informasi-informasi dan tips-tips menarik terkait peternakan ayam. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.